Shalom anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Bapak minta maaf kemarin Bapak tidak bagikan pelajaran karena memang begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mensukseskan PTM pertemuan tatap muka. Anak-anak sekalian, Bapak menginformasikan bahwa pendidikan mata pelajaran agama Kristen, agama Islam, olahraga itu tetap dilakukan dengan PJJ ya, jarak jauh. Jadi Bapak akan tetap membagikan pelajaran kepada kalian pada hari-hari yang kita sudah tentukan, yakni kelas 1 Senin, kelas 2 hari Selasa, kelas 3 hari Rabu, kelas 4 hari Kamis, kelas 5 hari Jumat. Jadi Bapak tetap membagikan pelajaran kepada kalian per hari. Oke anak-anak sekalian, memulai pelajaran kita hari ini, tetapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami, untuk kami boleh mengerti dengan baik tiap pelajaran kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, memberikan kepintaran, kecerdasan kepada kami, supaya kami boleh melakukan semua yang kami pelajari. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekolah kami telah dapat mengadakan pertemuan tatap muka. Kalau hanya sebentar Tuhan, tapi itu boleh kami rasakan, kami anak-anak boleh bersekolah, boleh masuk ke sekolah, sekalipun dengan protokol yang memberkati semua guru-guru kami, teman-teman kami, dan kami juga. Supaya kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap dapat melanjutkan sekolah kami dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran yang ke-6, yaitu berbicara tentang kerukunan, Bapak akan membahas sedikit lagi tentang kerukunan itu, kesimpulan daripada kerukunan itu, ya. Perhatikan anak-anak dalam Mazmur 133 ya, yang sering Bapak ulang-ulang kepada kalian, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamat. Anak-anak sekalian, kalian sudah bertemu dengan teman-teman kalian, sekalipun belum bisa mengobrol. Kalian sudah berada di kelas pada jam-jam tertentu saat PTM, sekalipun kalian tidak bisa berbaur, tidak bisa bersentuhan. Tapi anak-anak sekalian, kita bukan hanya mewujudkan kerukunan itu di dalam rumah kita, tetapi juga kita harus bisa mewujudkan sebuah kerukunan di ruangan kelas kita. Seorang anak Kristen harus mampu menunjukkan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan, ya, di tengah-tengah berbagai teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Ingat anak-anak, Bapak ingatkan, kita mengasihi bukan karena kita satu keluarga saja, tetapi mengasihi harus dimulai dari dalam keluarga. Kita mengasihi bukan hanya karena satu suku saja. Kita mengasihi bukan karena hanya satu kelas saja. Kita mengasihi bukan hanya karena satu warna kulit saja. Kita mengasihi bukan hanya karena rumah kita dekat-dekatan, bukan. Ya. Mengasihi itu adalah tugas daripada anak-anak yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Karena kasih itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh menolong temanmu, membantu temanmu, tidak mengejek temanmu, mengajak temanmu bermain,
dan banyak hal lainnya sebagai contoh mengasihi yang harus kamu lakukan di dalam kehidupanmu untuk menciptakan kerukunan. Ingat, mengasihi adalah tugas kita. Ya. Anak-anak sekalian, dalam kesimpulan pembelajaran ini, ya, dikatakan seperti ini, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku. Tuhan Yesus, tolonglah keluargaku agar tetap rukun dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak terus mengulang-ulang bahwa Tuhan sangat menyukai sebuah keluarga yang hidup damai, hidup rukun, saling menghormati, saling membantu. Karena apa? Berdasarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kesanalah berkat-berkat Tuhan akan diarahkan. Jadi contoh, ada satu rumah nih, berantem terus mereka kerja, berantem, mamanya ribut terus, ya kan? Ribut terus, manggil-manggil anaknya tidak mau mengerti perintah orang tuanya. Bukan kita mengatakan tidak diberkati Tuhan, tetapi akan lebih diberkati oleh Tuhan jika sebuah rumah, ya, tanah damai, saling menolong, saling membantu, maka Tuhan akan curahkan berkat yang lebih besar-besar. Jadi anak-anak sekalian, kalau mau keluarga itu diberkati oleh Tuhan, pilihlah anak-anak yang mengasihi di dalam keluarga untuk buah kerukunan. Anak-anak, kita sedikit membahas tentang ujian kita hari ini yang kita sudah lakukan kemarin, ya, untuk memberikan pengertian. Ini perhatikan, tentu nilainya kalian sudah lihat sendiri, ya, nilainya kalian sudah lihat sendiri. Coba lihat, ya, nih. Jawablah pertanyaan di bawah ini, ya, dengan memilih jawaban yang paling benar. Kalian sudah tahu, ya, nilai kalian berapa. Tuhan menciptakan, apa yang Tuhan ciptakan? Yang pertama, segalanya. A, segalanya. B, manusia saja. C, tumbuhan dan hewan saja. Kalau dikatakan Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan saja, manusia kan ciptaan Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan hanya menciptakan manusia saja, hewan dan tumbuhan, gunung-gunung yang tinggi, bebatuan, dan lain sebagainya, matahari, kan ciptaan Tuhan. Jadi jawaban yang paling benar adalah Tuhan menciptakan segalanya. Mengapa? Karena tidak ada sesuatu yang ada, tidak ada sesuatu yang mungkin ada, dan tidak mungkin ada sesuatu, benda, atau barang tanpa diciptakan oleh Tuhan. Dan tidak mungkin ada hewan kalau bukan Allah atau Tuhan yang menciptakan. Tidak ada mungkin matahari yang begitu panas, ya, bisa diciptakan oleh yang lainnya kecuali Bapak katakan. Manusia, siapa yang menciptakan? Tuhan. Bisa nggak kamu membuat manusia-manusia dari tanah? Kamu bikin dia bernapas, terus kamu bikin dia berjalan sendiri. Tidak mungkin. Atau kamu senang dengan sebuah hewan, misalnya kelinci. Kamu ambil tanah, kamu bentuk-bentuk mirip kelinci. Kamu tiup-tiup napas ke hidungnya, terus tiba-tiba dia bisa hidup. Apakah bisa? Tidak. Tuhan yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang melakukan sekarang. Nomor 2. Tuhan menciptakan titik-titik untuk melihat pemandangan yang indah. Tentu kalau kita mau melihat pemandangan yang indah, apa yang bisa kita lihat? Apakah kepala? Ya. Kepala adalah mahkota yang indah. Rambut adalah sebuah mahkota. Tapi, ya, perlu dipahami dengan baik. Tuhan menciptakan kita apa? Apakah kepala untuk bisa melihat? Tidak. Sudah? Yang bagian B, Tuhan menciptakan titik-titik mata untuk melihat pemandangan ini. C, Tuhan menciptakan telinga. Di sini, untuk kita bisa mengerti, kita melihat fungsi-fungsinya. Kepala adalah mahkota, di mana tempat mata, tempat hidung, tempat mulut, tempat telinga. Mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar. Jadi untuk melihat
Jawabannya adalah nomor 3, bagian tubuh yang dapat diayun ke depan dan ke belakang adalah bagian tubuh yang bisa diayun ke depan dan ke belakang adalah apa saja? Tangan dan kaki, kaki dan kepala, kepala dan tangan. Yang bisa diayun. Ini kepala hanya bisa digeleng-geleng seperti ini, bukan diayun. Tapi kalau diayun itu seperti ini. Kaki juga bisa. Jadi jawabannya adalah tangan dan kaki. Selanjutnya, nomor 4, gambar di bawah ini yang digunakan untuk mendengar adalah ya. Gambar nomor 1 adalah tangan. Tangan itu berfungsi untuk memegang, untuk memberi. Gambar nomor 2 adalah mulut. Mulut itu adalah untuk berbicara. Gambar nomor 3 adalah telinga. Jadi jawabannya telinga. Nomor 5, anak-anak, gambar di bawah ini yang menunjukkan anak sedang, apakah dia sedang karate, ya, apakah dia sedang makan? Jawabannya adalah dia sedang berdoa. Dari mana kita bisa melihatnya? Karena dia sedang menutup mata dan melipat. Selanjutnya, di bawah ini kegunaan mulut nomor 6. Kegunaan mulut yang paling benar adalah A. Berantem dengan teman. Yang benar, mulut itu untuk berantem, untuk mengejek, tidak. Bernyanyi untuk Tuhan. Ya. C. Ngobrol saat ibadah. Apakah bisa ngobrol saat ibadah? Apakah kalian akan diizinkan orang tua ngobrol saat ibadah? Itu tidak. Kita menghadap Tuhan harus ya. Anak-anak sekalian, bernyanyi untuk Tuhan. Jadi jawabannya adalah kita mempergunakan mulut untuk memuji Tuhan melalui mulut kita. Contohnya bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Namanya bernyanyi. Itulah fungsi dari nomor 7, bernyanyi memuji Tuhan dengan menggunakan apa yang bisa mengeluarkan suara, anggota indera tubuh kita yang bisa mengeluarkan suara. Apakah mata bisa mengeluarkan suara untuk bisa apakah telinga bisa mengeluarkan suara untuk bernyanyi, memuji Tuhan? Tidak. Jadi jawabannya adalah B, mulut. Karena fungsi mulut adalah untuk berbicara, mengucap hal-hal yang baik. Nyanyi untuk. Berapakah jumlah telinga kita? Anak-anak, coba perhatikan. Berapa jumlah telinga kita? Telinga. Nah, ini 1, ini 2. Berarti berapa jumlahnya? 2. Ya. Tidak ada yang 3 ya. Nomor 9, menjaga kebersihan dimulai dari anak-anak sekalian, menjaga kebersihan itu dimulai dari mana? Apakah dimulai dari guru? Apakah dimulai dari diri sendiri? Apakah dimulai dari teman? Ingat, kebersihan itu dimulai dari diri sendiri. Karena apa? Karena kalau kita bersih, sehat. Sudah, kita bersih, hidup kita akan sehat, kita tidak sakit-sakitan. Ya, maka menjaga kebersihan itu harus dimulai dari dalam diri sendiri. Jangan nyuruh-nyuruh orang. Kita lihat sampah berserakan, suruh-suruh. Ambil itu, ini ambil ini, bersihkan ini. Tidak boleh. Mulai dari dalam. Contoh sikap menjaga kesehatan tubuh yaitu A. Mandi 2 kali sehari, B. Main hujan, C. Malas mandi. Mana yang paling benar? Tentunya mandi 2 kali sehari. Kalau main hujan bisa sakit. Kalau malas mandi apalagi bau lagi kan. Terus 11, tubuh kita terdiri atas A. Kepala, B. Badan dan kaki, C. Kepala, badan dan kaki. Yang paling benar, apakah manusia bisa hanya punya kepala saja? Apakah manusia bisa punya badan dan kaki saja tidak punya kepala? Jadi yang paling benar adalah C. Kepala dan 12, Allah menciptakan tubuh kita untuk titik-titik namanya. Allah menciptakan tubuh kita, Bapak sudah katakan kemarin, bahwa tubuh kita ini harus kita pergunakan untuk apa? Untuk memuji Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Tangan kita pergunakan untuk hal yang baik. Sehingga orang lain melihat kita benar-benar anak Tuhan. Karena apa? Tangan sesuatu yang baik. Ya kan? Jadi tubuh kita harus gunakan untuk apa? Untuk memuliakan. Tapi kalau kita mempergunakan tangan kita untuk memukuli orang lain, namanya mempermalukan Tuhan dan melupakan. Ya, karena Tuhan menciptakan tangan kita untuk tujuan yang baik. Jadi jawaban 12 adalah sikap berdoa yang benar adalah
A. Mata ditutup, B. Tangan dilipat, C. Lipat tangan dan tutup. Sikap berdoa yang benar ialah bisakah berdoa seperti ini? Bisakah berdoa seperti ini? Bisakah berdoa seperti ini? Bisakah berdoa seperti ini? Ya, anak-anak sekalian, ya, Bapak mau sampaikan berdoa yang benar. Apakah hanya tutup mata, terus tangannya gini? Apakah tangannya dilipat tapi matanya ke sana kemari begini? Mengapa kita harus tutup mata dan lipat tangan? Itu supaya kita bisa konsentrasi, ya, bisa konsentrasi berdoa, menyampaikan keinginan hati kita melalui doa kita. Coba kalau seandainya kalian lagi berdoa, buka mata, terus tiba-tiba adik kalian bikin ganggu, akhirnya kalian, atau kalian berdoa di depan TV, buka mata, kalian sambil nonton, apakah itu benar berdoa? Jadi kenapa kita harus berdoa? Ya, dengan kita bisa konsentrasi, ya, saat berdoa, memfokuskan pikiran hanya di dalam doa kepada, ya. Karena kalau kalian membuka mata bisa saja kalian, ya, jadi jawabannya adalah sikap berdoa yang benar ialah, dan kalian nanti misalnya kalian puasa, kalian sudah bisa menguasai diri kalian, ya, kalian sudah bisa menguasai diri kalian, sudah bisa konsentrasi. Ada memang nanti orang-orang berdoa itu, ya, tangannya diangkat seperti ini, ya, ada yang tangannya diangkat seperti ini, tapi lagi itu membutuhkan semua berdoa yang benar bagi anak-anak yang tangannya, ya. Kita beribadah kepada, apakah kita beribadah kepada ayah dan ibu, B. kepada Tuhan, C. kepada guru? Jawabannya adalah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita bisa beribadah. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Keluaran, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain selain aku. Terus ayat selanjutnya dikatakan, jangan membuat bagimu patung, ya, menyerupai aku dalam bentuk apapun, ya, yang ada di atas dan juga yang ada di bawah. Jadi kita hanya bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan hanya mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada. Tapi bukan beribadah ibu dan ibu, karena ayah dan ibu kita pun adalah ciptaan daripada. Jadi kita beribadah kepada Tuhan, ya, karena hanya Tuhanlah yang layak disembah. Selanjutnya, ya, nomor 15, gambar di bawah ini menunjukkan anak yang, ya, A. murung, B. gembira, C. ceria. Jawabannya adalah, jadi jangan suka murung, ya, jangan suka murung, ya. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang, apakah hari ketiga, apakah hari keempat, apakah hari keenam? Bapak sudah ceritakan. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, Tuhan menciptakan binatang di udara dan juga di laut, Tuhan menciptakan binatang di darat, baru Tuhan menciptakan manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan terakhir itu karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Artinya Tuhan menyediakan dulu semua kebutuhan manusia. Ya. Mungkin nggak manusia diciptakan hari pertama? Tidak mungkin. Karena apa? Di mana manusia nanti tinggal? Bumi belum diciptakan. Mungkinkah manusia diciptakan hari kedua? Ya tidak mungkin. Karena gimana manusia bisa melihat? Belum ada terang, belum ada cahaya. Mungkinkah manusia diciptakan hari ketiga? Tidak mungkin, karena belum dipisahkan air dari daratan. Ya, masih penuh dengan air. Mungkinkah manusia diciptakan hari keempat? Ya tidak mungkin, karena Tuhan belum menciptakan matahari, benda-benda penerang lainnya, penentu waktu dan tanggal dan lainnya. Itu belum. Mungkinkah manusia diciptakan hari yang kelima? Tidak mungkin, ya. Atau hari yang keempat, tumbuh-tumbuhan. Ya, manusia mau makan apa? Maka diciptakan tumbuh-tumbuhan. Mungkinkah manusia diciptakan hari yang kelima?
Ya tidak mungkin. Terus manusia mau makan apa? Ya, tidak ada ikan, tidak ada burung. Ya, mungkinkah manusia diciptakan yang hari ke-6 pertama sebelum binatang di darat? Mungkin. Ya, maka Tuhan menciptakan yang terakhir. Diakan oleh Tuhan dulu semua kebutuhan manusia, baru dia diciptakan. Itulah tandanya dia makhluk mulia dan istimewa. Gambar nomor 17. Gambar di atas bermanfaat untuk itu kaki, itu gambar kaki. Kaki itu untuk berjalan, bukan untuk menendang temannya, berjalan. Kita mendengar kicauan burung yang merdu nomor 18 dengan tentu kalau kita mendengar harus menggunakan telinga, jangan lagi mulut. Selanjutnya, aku rajin ke sekolah minggu untuk apa? Untuk memuliakan. 20. Mengintip tangan saat berdoa adalah sikap yang salah dalam berdoa. Ya. 21. Salah satu anggota tubuh yang digunakan untuk menulis adalah tangan. Ya. 22. Mulut digunakan untuk memuji Tuhan. 23. Ya. Merawat mulut supaya tetap bersih dan sehat dengan cara apa? Apakah keramas? Keramas itu kan rambut. Jawabannya adalah menyikat gigi. 24. Agar kulit tetap bersih dan sehat, maka kita harus mandi. Ya. Jadi jangan tidak pernah mandi. Cara membersihkan rambut agar tetap bersih dan wangi adalah dengan cara keramas. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan ujian kita dan kalian sudah mengetahui nilai kalian masing-masing. Ya. Oleh karena itu, Bapak meminta kepada kalian apa yang sudah kita pelajari, yakni berbicara tentang anggota-anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Kita harus mampu menjaga anggota tubuh kita dengan baik. Setelah kita mampu menjaga anggota tubuh kita dengan baik, kita harus bisa melakukan hal-hal yang baik, mencontohkan hal-hal yang baik di dalam keluarga dan lingkungan kita. Oke anak-anak, Bapak hanya untuk menjelaskan itu saja hari ini. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak meminta kalian untuk membuat penugasan. Tugas kita hari ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah. Bagiannya sudah semudah. Bapak meminta kalian untuk menuliskan, minta bantuan orang tuanya untuk menunjukkan ya 27 kitab perjanjian baru. Sudah. Tuliskan 27 kitab perjanjian baru. Mulai dari Matius sampai Wahyu. Jadi minta ke orang tuanya, Mak, mana sih 27 kitab perjanjian baru? Nanti di depan Alkitab itu ada. Jadi tuliskan 27 nama kitab perjanjian baru. Terus foto, Oke, anak-anak. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjut pada pelajaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah menyelesaikan PTS kami dengan baik. Tuhan berkati kami semuanya, biar kiranya kami boleh melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami, berkati kami dan teman-teman kami, supaya kami tetap bisa bertatap muka sekolah yang kami cintai. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, berilah mereka rezeki, kesehatan, untuk dapat mencukupi semua kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.